Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman bi sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ad-da'iyan ila ridwanihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita bertemu kembali pada kesempatan subuh hari ini untuk melanjutkan kajian fikih muamalah kita. Insyaallah di pertemuan ke depan kita bahas tentang persiapan Ramadan, fikih tentang puasa, biar jadi bekal Bapak Ibu untuk kemudian masuk bulan Ramadan. Karena memang pentingnya kita bersiap-siap masuk Ramadan, sebagaimana kita juga mempersiapkan diri kita untuk hal-hal duniawi, maka untuk akhirat kita harus bersiap. Nah, kita lanjut pertemuan kemarin, kita bahas tentang muamalah dalam bab menyembunyikan aib suatu barang. Aib yang harus disembunyikan itu cuma aib sesama muslim. Tapi kalau aib dagangan wajib dikasih tahu. Kalau kita perhatikan, ada satu hal yang sangat penting berkaitan dengan aib barang. Sebagaimana aib sesama muslim juga, kalau kita memberitahu aib sesama muslim, maka yang rusak apa di sini? Yang rusak kehormatan dan persaudaraan. Kalau kita menyembunyikan aib suatu barang, kemudian saudara kita beli, apa yang rusak di sini, Bapak Ibu? Persaudaraan. Jadi urusan aib ini dia bisa merusak satu hal yang kita sebut persaudaraan. Makanya Nabi itu ketika menyampaikan hadis yang berkaitan dengan tentang aib suatu barang, beliau itu mulai dengan kalimat al-muslim akhul muslim. Seorang muslim saudara bagi muslim yang lain. Barulah beliau sampaikan tidak halal seseorang itu berjualan atau berdagang ada aib tapi nggak diceritakan. Berarti kalau tidak dia ceritakan, ini akan merusak persaudaraan yang kemudian sudah terjadi. Betul? Antum beli mobil dari teman sendiri, nggak diceritain aibnya, ternyata dia temukan aib pada barang tersebut, kira-kira apa yang terjadi? Pertengkaran. Kalau sudah terjadi pertengkaran, maka dipastikan persaudaraan mereka terganggu. Dan inilah yang kemudian diinginkan oleh iblis. Iblis itu tugas dia bikin manusia ini tidak masuk ke dalam surga. Makanya Nabi mengatakan la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahab. Tidak akan masuk surga kecuali mereka beriman, tidak akan beriman kecuali mereka saling mencintai satu dengan yang lain. Makanya cara untuk merusak seseorang tidak saling mencintai satu dengan yang lain, ini salah satu pintu yang kemudian dimasuki oleh iblis adalah al-gish. Bikin mereka rusak persaudaraan sehingga mereka tuh tidak mencintai satu dengan yang lain. Jadi dia tuh meniupkan godaan, jangan ceritakan aibnya, nanti barangmu tidak laku.
Jangan kasih tahu aibnya, nanti barangmu tidak ada. Betul Bapak Ibu? Bukankah ini godaan terbesar? Wah, kalau saya kasih tahu aibnya, bisa-bisa dia nggak jadi beli, kira-kira begitu kan? Maka kemudian di sini dikatakan perbuatan yang paling Allah ridhai, perbuatan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menunaikan hak-hak ukhuwah sesama Muslim. Insyaallah, persaudaraan ini nikmat, Pak. Bapak Ibu bisa berkumpul pada pagi hari ini, tinggal bersama-sama di satu kompleks, bisa berkumpul seperti ini, itu nikmat. Itu nikmat paling besar. Makanya Allah katakan di dalam Al-Imran ayat 103, fa'asbahtu bini'matihi ikhwan. Kalian menjadi orang-orang yang bersaudara karena nikmatku, kata Allah. Bukan yang lain, bukan yang lain. Makanya menjadi orang yang bersaudara itu adalah nikmat yang langsung Allah berikan. Tidak ada seorang pun bisa memberikan persaudaraan Bapak Ibu sekalian. Hatta antum punya kekayaan sebesar apapun, hatta antum punya jabatan setinggi apapun, persaudaraan tidak bisa dibeli. Persaudaraan diberikan oleh Allah. Apa buktinya? Ada orang mencintai orang lain bukan karena Allah, tapi karena jabatan. Jabatan berakhir, cintanya juga berakhir. Betul? Makanya kan kita sering menemukan ada orang pensiun dari jabatannya, langsung drop. Kenapa? Karena waktu dia menjabat, dia dicintai begitu banyak orang. Tapi ternyata dari sekian banyak cinta yang diberikan kepada dia, hampir 90% itu bukan karena Allah. Betul? Setelah itu dia ditinggal. Nah, itu kan penyakit paling berbahaya itu, Pak. Betul? Ada namanya post power syndrome. Maka Nabi SAW ribuan tahun yang lalu, Nabi itu sudah bilang, termasuk salah seorang yang harus kalian temani, orang yang dulu berpuasa kemudian tidak berpuasa lagi. Subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Beliau itu sudah memprediksi secara psikologis. Makanya kan kita sering menemukan banyak kasus seperti ini, Bapak Ibu. Ada orang hartanya banyak, temannya banyak. Ketika hartanya habis, temannya juga habis. Mudah-mudahan kita bisa saling mencintai karena Allah. Karena mencintai karena Allah itu man ahabba lillah wa abghada lillah wa ata lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Kita tuh kalau sudah saling mencintai karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, menahan karena Allah, maka imannya sempurna. Maka jalan iblis untuk menggoda manusia itu merusak keimanan mereka dengan menghilangkan kecintaan. Dan salah satu yang membuat kecintaan manusia itu hilang diantaranya dalam bab jual beli al-gish. Rusak rasa cinta mereka dengan al-gish. Buat mereka menyembunyikan aib satu dengan yang lain dalam urusan jual beli. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Anfal, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an." Engkau belanjakan semua kekayaan yang ada di atas muka bumi. Ma allafta baina qulubihim. Engkau tidak bisa menyatukan hati mereka. Subhanallah. Walakinna Allah 'allafa bainahum. Akan tetapi Allah yang mempersatukan hati mereka. Allah. Engkau belanjakan semua harta di atas muka bumi,
tidak bisa menyatukan hati mereka. Betul? Sebanyak apapun harta kita berikan kepada seseorang, belum tentu bisa menyatukan hati kita. Tapi Allah yang kemudian menyatukan hati kita. Makanya Bapak Ibu, kita ini sudah bersaudara begini itu dijaga. Karena ini nih nikmat yang paling besar, tidak bisa dibeli dengan apapun. Makanya Al-Gish ketika kemudian dia menyembunyikan aib suatu barang, itu merusak persaudaraan. Makanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang sampai dia mencintai kebaikan bagi orang lain, kebaikan yang sama yang dia inginkan bagi dirinya sendiri. Oh, hadis ini dahsyat Bapak Ibu. Hadis ini itu bikin para sahabat itu nggak mau merugiin orang lain karena mereka juga nggak mau rugi. Betul? Mereka mau orang lain untung karena mereka juga mau untung. Jadi standar mereka dalam bermuamalah itu, kalau mereka menyukai sesuatu, maka orang lain juga harus merasakan hal yang sama. Masya Allah. Ya, kan sederhananya itu. Saya untung, maka orang lain harus untung. Saya senang, maka orang lain harus senang. Saya bahagia, maka orang lain harus bahagia. Jangan sampai kita bahagia di saat orang lain susah. Nah, ini bahaya. Ya. Saya untung, dia untung. Nah, ini tidak sesuai dengan konsep Islam. Maka dari sini Bapak Ibu ketemu kenapa judi diharamkan? Karena yang untung cuma satu, yang satunya lagi pasti rugi. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah turunkan kepada kita hidayah ya, agar kita tuh punya perasaan seperti ini. Kita pengen orang lain senang sebagaimana kita senang. Saya tuh ingat dalam Ibnu Arabi itu pernah kemudian beliau dalam kitabnya, syukur, saya tuh lupa, kayaknya ada yang kurang. Nah, alhamdulillah, jazakallah khair. Dalam sejarah Islam, termasuk golongan yang kemudian Allah abadikan di dalam Al-Quran, itulah Muhajirin dan Ansar. Mereka itu berhasil untuk mengaplikasikan ini. Yang bayangkan, ada yang mau ngasih setengah hartanya kepada saudaranya, ada yang ngasih sepertiga hartanya. Antum bayangkan zaman sekarang, kira-kira ada nggak? Ada nggak Pak? Ada? Jangan ya. Jadi wajar kalau mereka diabadikan di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena persaudaraannya ini jadi contoh sampai hari kiamat. Itu di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 9. Nah, inilah bukti persaudaraan yang kemudian diabadikan. Bahkan Ibnu Arabi di dalam perang Yarmuk. Perang Yarmuk ini setelah Nabi Muhammad wafat, setelah Nabi Muhammad wafat itu banyak nabi palsu. Maka Nabi Muhammad setelah wafat naik Abu Bakar bikin delegasi. Termasuk delegasi yang diutus itu ada Ikrimah, Suhail, kemudian Al-Harith. Mereka ini satu kelompok utusan. Dalam perang Yarmuk itu
Tiga-tiganya sekarat, oke. Ada 4. Suhail, Ikrimah, Al-Harith, dan ada 1 orang lagi saya lupa. 4 orang ini sekarat. Sudah istilahnya tuh sudah sakratul maut. Air pada saat itu susah. Orang kalau kemudian dalam keadaan sekarat, air itu sangat berharga bagi mereka. Air itu tinggal segelas Bapak Ibu. Waktu itu dikasih dari 4 orang ini, karena Ikrimah merupakan ketua delegasi, maka mereka tuh kasih ke Ikrimah. Ikrimah waktu dia pegang gelas ini, mau minum, dia lihat di sebelah ada sahabatnya Suhail. Memang dia nggak ngomong, cuman matanya tuh seakan-akan ngasih sinyal, saya juga pengen air ini. Itu Ikrimah nggak jadi minum Pak, akhirnya dia geser ke sebelah. Suhail waktu mau minum, dia lihat Al-Harith lagi sekarat juga, seakan-akan dia pengen air itu, dia geser ke Al-Harith. Al-Harith lihat orang yang samping, dia geser, Pak. Ini gelas dia putar sampai 4-empatnya meninggal, nggak ada satupun yang minum itu air. Allahu Akbar. Ini apa? Rasa cinta kepada saudara. Walaupun dia tuh betul-betul butuh, tapi dia tahu saudaranya lebih butuh, dia kasih. Nah, ini sempurnanya iman mereka. Mudah-mudahan kita seperti ini Bapak Ibu. Amin ya Rabbal. Antum bayangkan, borok-borok mereka ngerugiin orang lain Pak, nggak ada. Yang ada tuh malah ngasih kebaikan. Jadi borok-borok mereka ngerugiin orang lain. Yang ada adalah mereka ngasih kebaikan. Maka al-ghish ini adalah satu hal yang kemudian sangat membahayakan. Kenapa? Karena dia merusak persaudaraan. Kata Nabi, al-muslim akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Ya. Tidak halal dia berdagang, ada aib tidak dia ceritain. Tidak halal kata Nabi. Yang rusak di sini persaudaraan. Kalau persaudaraan rusak, hilang rasa cinta. Kalau hilang rasa cinta, hilang keimanan. Kalau hilang keimanan, la tadkhulul jannah. Nggak akan bisa masuk surga. Ya. Maka iblis itu, dia masuk lewat bab ini. Dan banyak sekali orang yang kemudian terjebak. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita. Amin ya Rabbal. Kemarin Abu Sa'id Al-Khadimi, ya, ulama bermadzhab Hanafi, ya, beliau cerita bagaimana Imam Abu Hanifah itu ngirim Al-Bishr jualan kain di Mesir. Ya. Waktu jualan kain, beliau tuh nulis catatan tentang aib satu barang atau satu kain yang beliau tulis. Jangan lupa dijelasin. Dia datang, ditanya sama Imam Abu Hanifah. Ini karena udah laku semua nih. Beliau tanya, diceritain nggak aibnya? Enggak Tuan Imam, saya lupa. Itu hasil jual kain tersebut, jumlahnya 3.000 dinar, beliau sedekahkan semuanya. Beliau sedekahkan, subhanallah. Mudah-mudahan Allah lindungi kita ya. Amin ya Rabbal alamin. Jadi curang di sini, al-ghish ini bisa muncul dalam berbagai hal. 1, dalam harga. Ini bisa muncul al-ghish. Ya. 2, kerusakan barang. Ini bisa muncul al-ghish. Harga, banyak orang yang merusak harga dengan pembeli palsu, Pak. Atau dalam Islam itu kita menyebutnya bai'un najash. Dia punya pembeli palsu yang akan pura-pura menawar, padahal hakikatnya dia bukan pembeli asli. Ya, ada yang jual mobil, harganya 100 juta,
Dia bilang, antum pokoknya nanti jadi pembeli palsu jika ada yang datang menawar. Itu namanya bai'un najash. Ya. Misalnya dia datang tawar 90 juta, terus pembeli palsunya datang nyamperin pura-pura 95 aja deh. Ini namanya curang di dalam harga. Atau antum pura-pura bilang kemarin udah ada yang nawar nih. Pernah Bapak Ibu? Ada yang nawar misalnya sekian, kita bilang, mohon maaf, kemarin juga udah ada yang nawar harganya segini. Nah, hati-hati. Kadang-kadang kita suka bilang, belum dapat nih modalnya, padahal udah untung. Ya. Nabi itu kalau dagang ngasih tahu modal. Tuh Nabi itu dagang ngasih tahu modal. Modal saya 1 juta, silahkan mau tawar berapa. Tuh. Kalau kita ngasih tahu modal tapi bohongan kadang. Modal saya 1 juta, padahal modalnya cuma 500.000. Ya. Ini hal-hal yang sederhana tapi kemudian berbahaya. Ya. Karena kalau sampai kita mencurangi seseorang dalam masalah harga, ini membahayakan. Ya. Kadang ada namanya al-bai'ul mustarsil, ya. Pembeli yang lugu. Ada orang yang datang beli, kita tahu, wah ini apa nih istilahnya, mantep ini, dia nggak tahu, dia nggak paham harga nih. Kemudian kita lambungkan harga setinggi-tingginya karena dia nggak paham tentang harga. Ini juga dilarang. Ini juga dilarang. Makanya kenapa dalam Islam itu ada khiyar. Bapak Ibu pernah dengar khiyar kan? Khiyar. Khiyar itu nanti kita bahas ya. Khiyar itu namanya hak untuk membatalkan. Misalnya dia beli, tiba-tiba ketahuan dia ditipu masalah harga, maka dia minta khiyar. Khiyar itu membatalkan jual beli yang sudah terjadi. Uang dia harus dikembalikan. Itu namanya khiyar. Dia beli barang, iklannya bagus, aslinya ternyata tidak bagus, dia pakai namanya khiyar nazari, khiyar penglihatan. Ya, online ini paling banyak. Ya, saya sering banget kejadian itu. Ya. Lihat iklannya di tempat makan, lihat iklannya besar, Pak. Wah, mantap ini. Tapi setelah dipesan, Masya Allah, kecil banget, Pak. Ini sekali hap selesai ini. Iya kan? Jadi kita berdua, Pak, pesan makan ngelihat di gambar besar. Kebetulan ana sama sahib nih dua-duanya agak kurus sedikit. Langsing dua-duanya. Mafhum mukhalafah, Pak. Pemahaman terbalik. Datang, Pak. Masya Allah, kita saling pandang-pandangan. Udah antum aja yang makan. Kalau dalam Islam itu ada hak khiyar, Pak. Saya minta dikembalikan. Kenapa? Dia nggak sesuai sama yang saya lihat. Nah, bayangkan sempurnanya syariat ini sampai kemudian hal-hal yang bisa membuat orang bersengketa itu disingkirin semua. Ya. Pernah ada acara di Bogor, ada workshop, Pak. Kita pesan hotel. Kebetulan di puncak. Namanya online, Pak. Kita hanya lihat gambar kan. Wah, ini mantap nih, Ustaz. Ya khir, antum pesanlah. Ya, pesan.
Bapak Ibu tahu, kaki saya tuh nggak sampai tembok, Pak. Menggantung. Jadi antara tempat tidur tuh kaki saya nggak bisa lurus begini. Mentok, Pak. Kok bisa begini ya hotelnya? Mana iklannya? Setelah dilihat, ini mungkin apa? Teknik kamera itu, Pak. Yang kayak cembung jadi kelihatan luas. Masya Allah. Ini nggak boleh ini dalam Islam. Ya kan? Seharusnya kan di iklannya yang punya tinggi lebih dari 180 tidak disarankan mesen kamar di sini. Misalnya begitu ya. Akhirnya kan yang ditimbulkan adalah kekecewaan. Orang kecewa pasti. Maka di sini adalah kitmanul aib. Kitmanul aib. Kitmanul aib ini menutupi aib, dia poles sehingga aibnya tidak terlihat. Ini juga termasuk al-ghish. Ya. Makanya bahayanya al-ghish ini kitmanul aib. Dia menutupi aib dari barang tersebut, dia poles seolah-olah ini barang baru. Tapi ternyata ini barang lama. Tapi kalau dia sampaikan, ini tidak apa-apa Bapak Ibu. Ini tidak masalah. Yang bahaya adalah dia tidak menyampaikan. Jadi orang membeli seakan-akan ini barang yang masih baru. Padahal ini barang yang sudah direkayasa. Maka Bapak Ibu sekalian, termasuk di antara al-ghish ini pemalsuan merek dagang. Apa istilah kita? Barang KW. Ini pemalsuan merek dagang. Ini juga dilarang dalam Islam. Kenapa? Karena hak milik itu diakui dalam Islam. Cuman memang kalau dalam hasil karya ilmiah itu apa namanya, Pak? Hak paten. Hak paten. Hak paten ini kan dalam sejarah Islam itu memang nggak ada, Pak ya. Dulu misalnya ada satu orang nulis buku ada hak paten ya, dilarang memperbanyak, dilarang mengkopi dan menjual. Memang boleh, itu diperbolehkan. Cuman memang zaman dulu itu kitab-kitab yang kemudian kita kenal sekarang ini itu baru diperbanyak, ditulis ulang secara banyak jadi kitab. Itu termasuk di zaman Harun al-Rasyid, Khalifah Abbasiyah. Dan memang zaman dulu ini semakin banyak satu hasil karya itu ditulis, penulisnya semakin senang. Artinya ilmunya semakin tersebar. Maka dulu itu kan banyak karya-karya ulama yang diperbanyak oleh murid-muridnya sendiri, ditulis ulang menjadi puluhan ribu eksemplar. Begitu ya? Eksemplar. Saya sering salah nih nyebut ini nih. Eksemplar. Nah, itu. Ya. Tapi kalau dalam barang dagangan yang sudah diakui hak milik, ya karena Pak, hak paten itu menurut Majelis Ulama Indonesia dan ada beberapa fatwa yang dikeluarkan, hak paten itu bisa diwakafkan. Bisa diwakafkan. Walaupun secara wujud dia nggak ada. Karena kan hak paten ini hanya secara kepemilikan hak, tapi dia bisa diwakafkan. Ya. Maka kemudian kita tuh nggak boleh melanggar hak milik orang lain, ya. Kita memalsukan sesuatu, ya. Ini bisa kemudian masuk al-ghish yang kemudian dilarang. Ya, termasuk makanan yang apa? Zaman sekarang ini kan banyak beras yang palsukan. Banyak yang dicampur.
banyak yang direkayasa. Makanan yang dipakai, ulama itu mengatakan kalau misalnya makanan yang sudah bekas, dia rubah lagi, dia tambahkan pengawet untuk memperpanjang usia dari makanan ini, maka dikatakan ini masuk al-ghish. Apalagi yang bisa membahayakan orang lain, Pak. Ya. Apa makanan yang kemudian pada zaman sekarang banyak dipalsukan, banyak dipakaikan pemutih, banyak yang dipakaikan bahan-bahan yang membahayakan? Banyak, Pak. Beras. Apalagi, Pak? Pisang. Pisang ya, Pak? Dulu tuh teman saya, ada seorang ustadz, beli mobil, Pak. Beli mobil dari salah satu kota di Jawa Barat kalau nggak salah. Itu katanya tuh, itu mobil dimasukin pisang, Pak. Iya. Supaya halus mesinnya, betul Pak ya? Itu dimasukin pisang, Pak. Iya. Dan itu, Pak, waktu pertama dia beli, itu halus suara mesinnya. Tahu nggak, Pak? Seminggu turun mesin. Waktu dia komplain ke penjual tuh nggak mau tahu. Setelah diperiksa, Pak, ternyata dimasukkan pisang. Insya Allah. Mudah-mudahan ini tidak menginspirasi orang lain ini. Ini bahaya. Saya tuh sempat bingung juga. Bisa Ustaz, ternyata tuh dimasukkan pisang. Aneh itu, Pak. Dan itu tuh katanya bikin mesin jadi halus, tapi itu untuk mengelabui, Pak. Pisang ini untuk digoreng sudah. Bukan untuk dimasukkan ke dalam mesin mobil, Pak. Oh, ini, Pak. Akhirnya apa yang terjadi? Turun mesin, Pak. Dia harus bayar sampai belasan juta. Tapi apa yang terjadi? Dia bilang, wallah Ustaz, ana enggak ikhlas. Tuh. Antum kalau orang sudah bilang begitu, ana enggak ikhlas, itu enggak main-main itu. Itu ketemunya di akhirat itu. Ya. Kalau sudah dibilang ana enggak ikhlas. Ya. Kenapa? Karena penjualnya enggak mau tahu. Ya. Sampai udah keluar, ana tunggu antum di akhirat. Ya Allah, itu enggak main-main itu. Ini kan berarti dia enggak dapat keadilan dunia, dia minta keadilan akhirat. Nah, ini bahaya. Ya, maka lagi-lagi Pak, al-ghish itu tidak akan menyisakan kecintaan. Kita pastikan, Pak. Ini orang kalau ketemu yang jual di jalan, kesel enggak? Kesel, Pak. Kenapa? Karena membekas. Ya. Persaudaraannya jadinya rusak. Ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Ini penegasan dari Allah. Maka iklan produk nih ada al-ghishnya enggak, Pak? Iklan. Ada enggak kira-kira? Banyak. Minum bisa narik truk. Beneran enggak tuh? Antum minum produk itu bisa narik truk. Bisa. Habis itu antum ditarik sama ambulans. Iya kan? Bahkan, Pak, ada yang pernah bertanya tentang satu status hukum dalam masalah iklan. Kebetulan beliau ini suka mengiklankan. Tapi mengiklankan di sini beliau itu hanya apa? Bahasa sekarang tuh ngata-ngatain produk. Antum jangan kaget, Pak ya.
Yang nanya ini ngata-ngatain produk hanya 20 detik tapi dibayar 5 juta. Endorse. Dia nanya, saya cuma mengucapkan kalimat yang ditulis oleh pedagang. Jadi cuman ana udah beli, udah pakai, khasiatnya begini. Saya tanya balik kepada dia, yang kamu iklankan sudah kamu rasakan? Belum. Betul kamu beli? Enggak. Hal seperti ini Pak, masuk enggak dalam kategori yang disebut pembeli palsu? Bisa. Ya. Makanya nanti Bapak Ibu kalau ada yang jadi bintang iklan, mohon diperhatikan ini ya. Itu. Karena dalam Islam tuh kalau kita nggak beli jangan bilang beli. Kalau belum dipakai jangan bilang udah. Kenapa? Karena ini berpengaruh dengan orang lain. Orang lain tuh terpengaruh untuk beli karena dia. Padahal dia hakikatnya nggak pernah beli, nggak pernah pakai. Bahkan ada yang kemudian dia bilang, ana nggak pernah pakai, cuman lihat udah ana ngomong selesai dapat duit. Maka ini mohon kemudian kita perhatikan. Jadi memang zaman dulu itu ada iklan boleh silahkan, tapi ya perhatikanlah ya, sesuai dengan hakikatnya Pak. Zaman dulu tuh kan sudah ada iklan memang, namanya dalal. Jadi dia tuh tugasnya berteriak-teriak di pasar untuk menceritakan tentang produk seseorang, namanya dalal. Ya. Saya rasa di pasar pun masih ada, beli Pak, masih segar, masih bagus. Boleh, silakan. Itu namanya dalal. Kadang kan kalau mungkin yang Bapak Ibu udah pernah umroh kan sering teriak gitu ya, pedagangnya murah gitu ya. Tapi sekali waktu ada yang teriak murah, mari sini beli. Mungkin karena saking capeknya dia rekam suaranya, udah tinggal dia putar aja tuh. Pas lewat kita lagi duduk minum teh, ini suaranya kok macam bukan suara ini. Pakai tuh pas lihat, wah dia udah duduk ngeteh, dia putar aja. Cerdas juga ini. Ya. Nah makanya Bapak Ibu sekalian, iklan tuh boleh, ya. Tapi iklan yang kemudian tidak disertai dengan hal maksiat, ya. Yang tidak melebih-lebihkan di dalam menceritakan produk, yang tidak menutupi aib dari produk tersebut. Kadang-kadang memang ya ini kalau kita lihat dari masalah tidak mengundang maksiat, ya iklan ini banyak sudah yang mengumbar syahwat. Ya. Waliyadzubillahi min dzalik. Jadi Bapak Ibu sekalian, lagi-lagi hal yang bisa merusak persaudaraan itu dilarang di dalam syariat. Ya. Beruntung kita menjadi orang-orang yang bersaudara pada hari ini. Karena inilah yang kemudian akan membawa kita sampai ke surga. Banyak hal yang digunakan oleh iblis untuk merusak persaudaraan. Kehormatan, darah, sampai harta. Hari ini kita membahas al-ghish karena ini paling banyak muncul di jual beli. Ya. Tujuannya satu, bikin kita saling membenci. Bikin kita saling mendengki sehingga hilang rasa cinta di antara kita. La tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian enggak masuk surga sampai kalian beriman. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Tidak akan kemudian saling beriman kecuali kalian saling mencintai satu dengan yang lain. Mudah-mudahan Allah ikat hati kita dengan kecintaan.
Amin ya rabbal. Bukan karena hal yang lain, tapi karena Allah. InsyaAllah nanti izin di pertemuan berikut kita sudah masuk masalah fikih puasa. Baik, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairati wa tarkal munkarat. Fahdina lissalihal a'mali wal akhlaq. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa a'malan salihan wa khairan kathiran wa syarran ba'idan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman fala tukhrijna min hadhihi dunya illa ma'a syahadatil iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin.